Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana, NIM saya 220-2010-232. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yang presentasi yang berjudul Perselisihan Hubungan Kerja dan PHK Massal, staf kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Yang dosennya yaitu Bapak Joko Suharyanto, SEM, CPOD. Perselisihan hubungan kerja dan PHK massal. Identifikasi sektor industri, yaitu PT Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia. Industri tekstil global dan domestik memang seringkali menghadapi tantangan yang dapat memicu isu-isu ketenagakerjaan, termasuk potensi restrukturisasi atau pengurangan karyawan. Isu hubungan industrial yang sedang terjadi saat ini pada PT Sritex adalah perselisihan hubungan kerja. Yang pertama yaitu gugatan upah dan tunjangan. Misalnya adanya perbedaan standar upah atau tunjangan antara tenaga kerja domestik dan ekspatriat atau ketidaksesuaian upah minimum yang berlaku di wilayah operasional. Yang kedua yaitu kondisi kerja. Keluhan terkait jam kerja yang berlebihan, fasilitas keselamatan yang kurang memadai, atau lingkungan kerja yang tidak sehat, terutama di area pertambangan yang menantang. Diskriminasi dalam promosi atau pengembangan karir, yaitu tenaga kerja domestik merasa kesempatan untuk naik jabatan atau mendapatkan pelatihan lanjutan lebih terbatas dibandingkan dengan tenaga kerja asing. Padahal fokusnya adalah pemberdayaan pemberdayaan SDM domestik. Lalu yang keempat yaitu pelanggaran hak berserikat. Adanya intimidasi atau hambatan terhadap pembentukan serikat pekerja atau aktivitas serikat pekerja dalam memperjuangkan hak karyawan. Lalu kasus PHK massal. PHK massal, apa itu? PHK massal adalah pemberhentian sejumlah besar karyawan dalam waktu bersamaan oleh sebuah perusahaan. Ini bisa jadi sebagai alasan mulai dari efisiensi bisnis hingga keadaan darurat ekonomi. Lalu di dalam proses ini terdapat kasus PHK massal yaitu restrukturisasi perusahaan akibat fluktuasi harga komoditas global, perubahan kebijakan investasi atau transisi teknologi. Perusahaan mungkin melakukan restrukturisasi yang berdampak pada pengurangan karyawan domestik secara massal. Lalu berakhirnya proyek atau kontrak. Karena proyek kerjasama internasional berakhir atau ada perubahan kontraktor, seringkali menyebabkan pemutusan hubungan kerja bagi SDM domestik yang terlibat. Lalu selanjutnya dampak lingkungan sosial, protes masyarakat atau perubahan regulasi lingkungan yang menghentikan operasi sehingga berujung pada PHK massal. Lalu analisis menggunakan teori hubungan industrial. Yang pertama teori tripartit atau pemerintah, pengusaha, dan pekerja pada PT Sritex. Yang pertama pemerintah. Teori tripartitnya yaitu di pemerintah atau Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja. Yang pertama peran dan kepentingan. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan mediator dalam hubungan industrial. Kepentingan pemerintah adalah menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, menegakkan hukum ketenagakerjaan, serta memastikan iklim investasi yang kondusif. Pengawasan yang kedua yaitu pengawasan. Pemerintah bertanggung jawab mengawasi kepatuhan Sritex terhadap undang-undang ketenagakerjaan, termasuk upah minimum kerja, jam kerja, K3, hak berserikat, dan prosedur PHK. Yang ketiga yaitu mediasi. Jika terjadi perselisihan hubungan industrial antara Sritex dan pekerjanya, pemerintah melalui mediator dari Dinas Tenaga Kerja akan turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian konflik agar tidak merugikan kedua belah pihak dan masyarakat luas. Lalu pada pengusaha atau manajemen Sritex, yang pertama peran dan kepentingan.
Sritex sebagai perusahaan manufaktur besar memiliki kepentingan utama dalam menjaga kelangsungan bisnis, efisiensi produksi, daya saing di pasar global, serta profitabilitas. Ini melibatkan pengelolaan biaya operasional termasuk upah, optimalisasi kapasitas produksi, dan pemenuhan target penjualan. Yang kedua itu tantangan industri tekstil global sangat kompetitif. Sritex mungkin menghadapi tekanan dari fluktuasi harga bahan baku, permintaan pasar, persaingan harga dari negara lain, misalnya Vietnam, Bangladesh, dan lain-lain, dan isu berkelanjutan. Ini bisa berdampak pada kebijakan ketenagakerjaan seperti tekanan untuk menekan biaya atau menyesuaikan jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, respon. Manajemen akan berusaha berupaya menciptakan lingkungan kerja yang produktif, namun juga harus menyeimbangkan dengan tuntutan pekerja dan kepatuhan regulasi. Mereka mungkin berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi yang bisa berimplikasi pada kebutuhan tenaga kerja. Berikutnya yaitu pada pekerja atau karyawan Sritex. Peran dan kepentingan ribuan karyawan Sritex atau operator, staff manager memiliki kepentingan untuk mendapatkan upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, jaminan sosial, kepastian kerja, serta kesempatan pengembangan karir. Yang kedua, kekuatan kolektif. Keberadaan serikat pekerja di Sritex akan menjadi indikator penting kekuatan tawar-menawar pekerja. Jika serikat pekerja aktif dan representatif, mereka dapat menyuarakan aspirasi anggota secara kolektif dan bernegosiasi dengan manajemen. Tanpa serikat yang kuat, pekerja individu mungkin memiliki kekuatan tawar yang terbatas. Yang ketiga yaitu tantangan. Pekerja di industri tekstil seringkali rentan terhadap kondisi ekonomi makro dan perubahan kebijakan perusahaan. Isu seperti jam kerja, target produksi, lembur, dan potensi PHK selalu menjadi perhatian utama. Yang kedua yaitu negosiasi kolektif pada PT Sritex. Pentingnya negosiasi kolektif adalah mekanisme krusial untuk menciptakan kesempatan antara manajemen Sritex dan serikat pekerja mengenai syarat dan kondisi kerja dan yang dituangkan dalam perjanjian kerja bersama. PKB mengatur berbagai hal seperti ini, seperti struktur dan skala upah, tunjangan, jam kerja, cuti, prosedur disipliner, hingga mekanisme penyelesaian keluhan. Yang kedua, dinamika negosiasi. Keseimbangan kekuatan, proses negosiasi akan dipenuhi oleh keseimbangan kekuatan antara manajemen dan serikat pekerja. Kekuatan serikat bisa berasal dari jumlah anggota, soliditas internal, dan dukungan publik eksternal. Kekuatan manajemen berasal dari kontrol atau sumber daya perusahaan dan kemampuan untuk menanggung risiko pemogokan. Isu potensial. Isu-isu ini sering dinegosiasikan, meliputi kenaikan upah, bonus, tunjangan kesehatan, fasilitas kerja, target produksi, aturan lembur, dan kebijakan PHK atau restrukturisasi. Lalu manfaat. Negosiasi kolektif yang berhasil dapat menciptakan stabilitas, mengurangi perselisihan, dan meningkatkan produktivitas karena adanya rasa keadilan dan kepemilikan di antara pekerja. Kegagalan negosiasi bisa berujung pada deadlock, atau mogok kerja, atau bahkan demonstrasi. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan yang berlaku pada PT Sritex. Kerangka hukum utama yaitu operasional Sritex diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Aspek-aspek yang diatur. Yang pertama, hubungan kerja. Aturan mengenai perjanjian kerja, PKWT atau PKWTT, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.
Lalu upah dan kesejahteraan, kepatuhan terhadap upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota atau UMK yang berlaku di lokasi operasional Sritex, pengaturan upah lembur, tunjangan hari raya, dan jaminan sosial, kesehatan atau ketenagakerjaan. Waktu kerja dan istirahat, yaitu yang pertama, yaitu adalah kepatuhan terhadap batas jam kerja, hak istirahat hak istirahat dan cuti. Keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, peralatan pelindung diri, dan pelatihan K3. Ini sangat krusial di industri manufaktur yang melibatkan mesin. Pelindungan pekerja, aturan mengenai diskriminasi pekerja perempuan, pekerja anak, dan perlindungan bagi pekerja difabel. Hubungan industrial, yaitu pengakuan hak berserikat, prosedur pembentukan serikat pekerja, mekanisme negosiasi kolektif, dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lalu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Prosedur PHK, alasan PHK yang sah, hak-hak pekerja yang di PHK, yaitu pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan wajib lapor PHK ke instansi ketenagakerjaan. Kasus PHK massal jika terjadi di Sritex harus mengikuti prosedur yang sangat ketat sesuai undang-undang. Lalu dampak dari isu hubungan industrial yaitu isu hubungan industrial seperti perselisihan upah, kondisi kerja, pemogokan, atau PHK massal yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan dan merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Yang pertama terhadap bisnis PT Sritex, yaitu penurunan produktivitas, yang kedua kerugian finansial, yang keempat kerusakan reputasi, yang selanjutnya hambatan inovasi. Lalu terhadap pekerja yaitu penurunan kesejahteraan, hilangnya pekerjaan atau PHK, lalu kerugian psikologis, stres, kecemasan, lalu kehilangan hak, pelemahan serikat dan hak berserikat. Yang ketiga terhadap masyarakat, peningkatan pengangguran, lalu penurunan daya beli, ketidakstabilan sosial, serta beban pemerintah. Strategi penyelesaian konflik dan rekomendasi solusi untuk peningkatan hubungan industrial yang harmonis. Baik, berikut adalah ringkasan strategi penyelesaian konflik dan rekomendasi solusi untuk peningkatan hubungan industrial yang harmonis pada PT Sritex. Strategi dan solusi peningkatan hubungan industrial harmonis pada PT Sritex yaitu yang pertama penguatan dialog dan komunikasi. Bipartit rutin, saluran pengaduan efektif, transparansi informasi. Lalu peningkat kesejahteraan, kepatuhan upah, lingkungan aman, pengembangan karir. Yang selanjutnya optimalisasi negosiasi kolektif. Pengakuan serikat pekerja, PKB jelas, negosiasi adil. Lalu penyelesaian sengketa efektif, diantaranya prioritas bipartit, mediasi pemerintah, kepatuhan hukum. Lalu selanjutnya peran proaktif pemerintah, pengawasan konsisten, pemerintah harus mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap aturan, lalu fasilitas dan edukasi dari PD tersebut. Dan kesimpulannya adalah sebagai perusahaan manufaktur tekstil dan garmen besar, PT Sritex akan selalu berada dalam dinamika hubungan tripartit. Keberhasilan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sangat bergantung pada kemampuan manajemen untuk berkomunikasi secara efektif dengan pekerja dan serikat pekerja. Kesediaan untuk bernegosiasi secara kolektif dengan etikat baik serta kepatuhan penuh terhadap hukum ketenagakerjaan yang berlaku, peran aktif pemerintah dalam pengawasan dan mediasi juga krusial untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan industrial di Sritex. Tantangan hukuman global
Tantangan ekonomi global yang mempengaruhi industri tekstil akan selalu menjadi faktor eksternal yang dapat menekan dinamika hubungan industrial di perusahaan ini. Demikian, ini daftar pustakanya yang saya ambil. Demikian presentasi saya, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.